Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya bahwa kabarnya Adi Darmawan dengan kawan-kawannya begitu kan ya menggeruduk Polda Metro Jaya menanyakan dan mendesak ya Roy Suryo untuk segera ditahan. Ini agak lucu begitu kan ya. Inilah para termol-termol ini agak lucu begitu. Mengapa Bang mengatakan agak lucu begitu? Karena kita lihat saja belum SP1 belum terbit saja sudah spekulasinya sudah mengatakan Roy Suryo SP1 SP1 SP21 begitu kan atau P21. Jadi saya kira ini kan agak lelucon sebenarnya. Bahkan Adi Darmawan mengatakan jangan main-main dengan hukum. Mantan presiden saja dipermainkan, apalagi rakyat. Wih. Narasinya kok seperti itu begitu ya. Kenapa Sylvester? Kenapa kok tidak mengatakan seperti itu? Kenapa? Jadi yang kena ini mungkin Sylvester ya. Jadi Roy Suryo dengan kawan-kawannya ini mereka hanya tertawa begitu kan. Ya mengatakan ya si Gogon ya pasti nangis gitu kan. Pasti panik di situ. Kenapa? Karena Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka sudah paham bagaimana begitu kan P21 ini terbit. Seperti apa yang disampaikan oleh Firdaus Yawi Obo begitu sudah mulai sadar. Mereka tidak ingin begitu kan ikut ya dengan dengan kedungan-kedungan para termol. Dia ingin cerdas dikit lah sebagai pendukung Jokowi. Dia sampai mengatakan seperti itu. Coba kita tonton apa yang kemudian disampaikan oleh Adi Darmawan. Seperti ini. Menghadap penyidik atau pimpinan penyidik untuk menanyakan. Yang pertama adalah menanyakan kapan ini dilakukan tahap 2, ya, itu yang paling pertama. Yang kedua adalah memberikan surat. Itu yang paling pertama. Berarti ada yang paling kedua. Coba kita tonton lagi. Ini tim gabungan yang ada di sini, ada tim Merah Putih. Ya, saya perkenalkan dulu, ada Pak Suwadi dari THMP, adalah kuasa dari para pelapor juga. Salah satu pelapor, Pak Boy juga adalah kuasa dari salah satu pelapor, dan semua adalah kuasa dari para pelapor dari di luar dari Bapak Insinyur Joko Widodo. Ya, itu yang pertama. Termasuk dari Freddy Bersatu kan udah pasti ya. Nah, yang saya ingin sampaikan adalah hari ini kita akan membawa surat permohonan tahap 2, di mana tahap 2 ini kami mohonkan untuk dilakukan penahanan. Nah, ya. Sampai-sampai membawa surat sendiri begitu. Adi Darmawan sampai-sampai membawa ya surat sendiri begitu. Artinya apa? Artinya surat permohonan agar Roy Suryo ini segera ditahan. Pertanyaannya adalah apakah pihak kepolisian dan apakah hukum dan kejaksaan apakah mau diatur? Walaupun meskipun membawa surat permohonan, tapi semuanya kalau Roy Suryo ditahan, seharusnya kan P21 keluar, diterbitkan baru ditahan. Tapi ini kan tidak P21, tidak sebodoh itu Roy Suryo yang kemudian menyerahkan diri untuk ditahan. inilah kehabisan kata-kata. Kehabisan, ya bisa saja kehabisan, ya kehabisan cara begitu untuk Roy Suryo ditahan, agar Roy Suryo ditangkap. Mulai dari kasus waktu menjabat Menpora, terus kemudian diungkit-ungkit lagi menjadi saat Rismon mengungkit soal bagaimana menjadi menteri pada waktu itu. Tapi Roy Suryo sampai sedikit pun tidak pernah gentar begitu kan. Justru malah kebingungan mereka ya sekarang membawa surat permohonan. Ini kan agak lucu begitu kan ya. Aduh. Ini pertanda ya si Gogon itu begitu kan ya sudah mulai agak panik begitu kan ya. Coba kita tonton lagi Bang, nampaknya seru bah ya. aduh. Coba kita tonton lagi ya ini. Nanti kita kasih ke teman-teman wartawan ya, poin-poinnya bahwa apa yang kita terapkan di sini adalah di mana ya, ini saya langsung masuk ke inti
bahwa di mana di dalam negara manapun juga di dunia, bila mana terjadi tindak pidana berulang, maka itu harus dilakukan penahanan. Itu di negara manapun. Ya, bukan cuma di Indonesia. Ini kita malu nih sebagai warga negara, terus aparat penegak hukum yang melihat persoalan seperti ini. Pertanyaannya kemudian timbul, ya, apa sih pidana berulang? Ya, pidana berulang bisa dilakukan pada saat sudah ditetapkan sebagai tersangka. Yang lebih parahnya lagi adalah saudara Roy Suryo adalah mantan narapidana yang notabene melakukan tindak pidana berulang dengan kasus sejenis. Nah, itulah ya. Inginnya sebenarnya berbagai cara ya mau memenjarakan Roy Suryo begitu kan. Tapi sampai sekarang masih belum bisa. Dengan cara-cara siapapun yang sudah terpidana, mantan napi begitu kan ya. Kalau sudah terjadi sudah jadi tersangka lagi, seharusnya ditahan ya. Berspekulasi seperti itu. Coba kita lihat saja, koruptor bisa jadi siapa coba? Bisa jadi pejabat kok. Bisa nyalon lagi kok. Ya, Adi Darmawan nampaknya seolah-olah paling benar. Aduh. Seolah-olah termol itu paling benar. Bagaimana kasus Sylvester, Bang? Ya, halo, apa kabar? Kasus Sylvester gimana? Apakah kejaksaan salah? Apakah penegakan hukum salah? Coba dong berkomentar. Ya, sudah ingkrah lu, Bang. Ya, Sylvester sudah ingkrah, kok nggak ditahan? Kok nggak ngomel bahwa seolah-olah penegakan hukum lemah? Seolah-olah tidak mengatakan, kenapa tidak mengatakan bahwa penegakan hukum ya tidak bisa menangkap, tidak berani menangkap? Agak lucu nih si Gogon ini. Aduh. Ya, membawa permohonan surat ya untuk agar Roy Suryo ditahan. Dengan apa? Dengan cara apa? Apa dasarnya Adi Darmawan ini membawa surat permohonan? Apa kaitannya dengan ijazah itu? Bagaimana dengan undang-undangnya? Prosedur undang-undangnya seperti apa? Kok langsung permohonan? Ada apa, bos? Ya. Aduh. Ya, memang hak prerogatif orang begitu. Kalau hanya permohonan langsung intinya adalah karena Roy Suryo adalah mantan narapidana, lalu kemudian kalau membuat onar lagi misalnya atau membuat kejadian lalu kemudian dijadikan tersangka, lalu kemudian didesak untuk ditahan. Bukan seperti itu, Perguso. Ya, pada akhirnya satu persatu mulai tidak percaya diri begitu kan ya. Atas dasar apa dia membawa surat permohonan? Kan itu logikanya begitu kan. Coba kita tonton lagi ya. Kasus sejenis itu apa? Ini dalam benak seluruh APH, seluruh aparat penegak hukum, pengacara, jaksa, kemudian kepolisian, bila APH ini berpikirannya lain, saya pun tidak mengerti apa yang ada di dalam benak para APH ini. Kalau kita pengacara mengaku APH, kalau kita jaksa kita mengaku APH, kalau kita kepolisian juga mengaku APH, bahwa pidana berulang itu adalah tindak pidana yang dilakukan sejenis dan itu wajib ditahan. Nah, pengennya kan ditahan, ya, pengennya ditahan terus begitu kan, ya, seolah-olah dirinya paling benar begitu. Ya, kalau mau nahan Roy Suryo, tunjukkan aja ijazahnya dulu. Kan itu logikanya, bos, ya. Sebenarnya gampang, tanpa membuat surat permohonan, tanpa kemudian mengundang pengacara, tanpa apapun begitu. Cukup Jokowi tunjukkan ijazahnya. Hei, ini ijazah saya. Silakan Anda teliti. Selesai dong. Roy Suryo akan masuk penjara. Ya, kalau itu terbukti bahwa ijazahnya asli. Tapi kalau toh pada hakikatnya ada dugaan palsu, nah ini yang mesti dipertanyakan. Kok berbelit-belit seperti itu? Kenapa kok Roy Suryo didesak untuk ditahan?
karena gara-gara terjadi tersangka. Belum tentu begitu kan. Masih ada peradilan, masih ada ingkrah, masih ada masih ada banding begitu kan. Kita lihat saja realitasnya sekarang. Wih. Nampaknya mereka itu ya sampai hari ini pengennya Roy Suryo ditahan. Itu aja sebenarnya. Tapi kan Roy Suryo kan dengan dirinya begitu kan ya. Sudah dia berbicara soal hukum ada. Ya soal bukti-bukti yang ada dia bisa begitu kan. Dia bisa begitu. Dan pada akhirnya orang banyak yang kemudian sekarang ini muncul spekulasinya begitu. Coba kita baca ya misalnya begitu ya. Misalnya ini Dokter Tifa, alhamdulillah ya di tengah di tangan saya ada 26 lembar salinan dokumen yang dijadikan syarat ya Jokowi menuju Pilpres 2014. Saya dapatkan dari sumber sangat terpercaya ya, ke-26 dokumen ini sudah lebih dari cukup untuk bahan persidangan jika sidang memang ada. Bahkan ya dan sangat meyakinkan dan memungkinkan dilakukan laporan balik ya dengan macam-macam pasal, minimal pasal 272 ayat 2 penggunaan dokumen palsu. Tetapi presiden ini tidak bagus ya untuk bernegara. Kalau sampai sidang tak bisa saya bayangkan karena teman-teman diaspora berkomitmen kirim media-media internasional untuk meliput sidang ijazah ini. Yang jelas ya saya minta kepada seluruh aparat penegakan hukum ya jangan hukum dijadikan alat melayani penguasa. Apalagi penguasa yang sudah jadi mantan. Saya sengaja taruh ijazah SMA abal-abal ini di paling depan ya sebab aduh ini fatal banget sih ya lebih parah lagi dari sarjananya. Ini coba kita lihat saja. Sudah banyak data-data yang kemudian berseleweran begitu. Ini punyanya siapa ya? Ada yang mengatakan fatal attraction ini begitu kan ya segera tangkap. Ya, Dokter Tifa selalu punya gebrakan-gebrakan baru di situ ya. Ada yang kemudian aku nggak percaya pada pihak Jokowi. Siapa yang percaya? Tapi ada pertanyaan, kalau seandainya dia kuliah di UGM, pasti daftar UGM pakai ijazah SMA-nya. Pakai UGM juga dikibulin. Apakah ini dengan seperti itu? Ini salah satu komentar netizen. Ya, kita tunggu saja. Nanti kan UGM akan dipanggil, ya. Dokumen-dokumen ijazahnya seperti apa, ya. Buat laporannya seperti apa dan sebagainya, begitu kan. Saat daftar, saat KKN, ya, saat mengambil jurusan, ya. Yang kenal di teman kelasnya misalnya, saya yakin pasti ada yang kenal begitu. Dan selama ini siapa yang kemudian bersuara kalau saya ini adalah teman sekelas Jokowi? Ya, nggak ada yang bersuara. Yang ada hanya saya ini adalah mantan seangkatan dengan Jokowi. Artinya apa? Artinya seangkatan dengan Jokowi. Saya ini seangkatan dengan Jokowi. Kalau seangkatan semuanya sama begitu tahun 1985, ya semuanya pasti banyak. Tapi satu kelas dengan Jokowi siapa coba? Ya, coba kita lihat ya. Bersuara dong. Aduh, agak lucu ini memang ya. Inilah yang terjadi begitu. Makanya sampai sekarang ini kan banyak muncul spekulasi-spekulasi yang ada begitu kan. Ya walaupun secara tidak langsung ini menandakan ada sesuatu hal yang kemudian kita lihat begitu kan ya bahwa ada hal-hal yang kemudian akan diperlihatkan nanti begitu kan ya di persidangan kalau memang ini persidangan ada begitu ya. Kalau nggak ada wallahu alam begitu kan kita tunggu saja. Kenapa? Karena yang kita gaungkan selama ini begitu kan kalau toh pada hakikatnya itu adalah dugaan palsu begitu ya segera ungkap ya kepada di pengadilan begitu kan. Saya yakin apa yang disampaikan Dokter Tifa tadi begitu bisa saja ini adalah laporan balik atas dokumen-dokumen pemalsuan. Bagaimana tidak ketar-ketir kalau sudah seperti itu bos ya. Aduh, semakin parah ini begitu kan. Jokowi makin semakin parah ini kalau dilaporkan balik. Coba kita tonton lagi ya apa yang disampaikan oleh Dermawan. Residivis itu harus ditahan. Kenapa? Karena mengulangi perbuatannya. Nah, pertanyaannya, apa yang dilakukan Bapak Suryo ini, Mas Roy ini? Apa yang dilakukan? Ya itu penghinaan juga kan kemarin. Penghinaan kan? Dilakukan penahanan nggak? Dilakukan kan? Penahanan. Nah, itu message yang pertama highlight.
bahwa dilakukan pidana berulang, wajib dilakukan penahanan. Ini yang paling utama nih ya. Nah, inilah yang kita akan sampaikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, itu ya. Karena gagal P21 tidak kunjung Roy Suryo ditahan, ya, malah bawa-bawa bahwa Roy Suryo ini kan mantan narapidana. Aduh, ini salah satu mereka. Karena Roy Suryo tidak kunjung ditahan, ya, P21 tidak terbit, ya, tiba-tiba bagaimana Roy Suryo ini ditahan begitu? Dengan cara apa? Mengungkapkan, ya, kasus-kasus lamanya, ya, seperti misalnya dulu begitu soal penghinaan kepada presiden, kabarnya soal meme Jokowi begitu kan ya. Tapi kan sekarang di dunia entertainment itu banyak begitu. Jangan-jangan waktu itu Roy Suryo jadi korban. Di berbagai media sosial itu banyak begitu. Apalagi Anies Baswedan, coba. Anies Baswedan begitu mukanya ya diganti dengan muka hewan. Bayangkan. Ini kan artinya apa? Tapi Anies Baswedan tidak pernah melaporkan itu begitu. Para pendukung-pendukung Jokowi justru melaporkan Roy Suryo karena ada meme pada waktu itu begitu dianggap sebagai penghinaan. Dan sekarang karena Jokowi tidak berkuasa, tunggu dulu bro. Aduh, nampaknya ada hal-hal yang kemudian ya bisa saja begitu kan berbalik arah. Tunggu saja ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.